Nah, hari ini secara spesifik saya akan bicara tentang pentingnya deklarasi firman. Mengapa firman yang kita terima harus kita deklarasikan? Sejauh mana pentingnya dan apa gunanya buat kita semua, dan apa gunanya buat Tuhan dan buat seluruh dunia ini. Nah, hari ini mari kita membuka terlebih dahulu Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal pasal 18 ayat 21. Walaupun saudara ikut ibadah ini di rumah-rumah, tapi saya percaya hati saudara tetap sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan berlalu dengan sia-sia dari hidup saudara. Amsal pasal 18 ayat 21. Kalau saudara sudah dapatkan, mari kita baca bersama-sama dengan suara keras supaya tetanggamu mendengar suaramu. Haleluya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Alkitab berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati saudara itu ditentukan oleh lidahmu. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya kalau saudara menggemakan kehidupan, maka saudara akan memakan buah dari kehidupan. Kalau saudara menggemakan kematian, maka saudara akan memakan buah dari kematian. Sekarang Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Hari ini saya hanya mau memberikan bukti-bukti dari ayat-ayat firman Tuhan, betapa pentingnya deklarasi firman dalam hidup kita. Jadi hari ini kita akan banyak membaca ayat-ayat firman Tuhan, saudara. Ya, siapa tahu ada saudara yang sudah beberapa hari nggak baca Alkitab karena di rumah terus, jadi malas baca Alkitab. Jadi hari ini kita baca Alkitab bersama-sama untuk mengobati kerinduan saudara akan Alkitab, ya saudara. Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Sudah dapat semua? Sudah. Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat 15. Karena nggak ada di jemaat di sini, jadi saya jawab sendiri ya. Ulangan 30 ayat 11 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Jadi firman Tuhan itu tidak terlalu sukar bagi saudara dan juga tidak terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Jadi firman Tuhan itu untuk dilakukan, tapi sebelum kita bisa melakukannya kita harus memperdengarkannya. Firman Tuhan tidak ada di langit tempatnya sehingga kita bisa berkata siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita lalu memperdengarkannya bagi kita. Tidak, firman Tuhan tidak jauh seperti itu. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Enggak juga ada di seberang laut saudara supaya saudara bisa berkata siapa yang mau ngambil ke seberang laut, siapa yang mau menyeberang lautan untuk mengambilnya bagi kita lalu memperdengarkannya bagi kita. Firman Tuhan tidak seperti itu. Lalu seperti apa? Ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi ketika Tuhan berikan firman kepada saudara, maka Tuhan menaruh firman-Nya di dalam hati saudara dan di dalam mulut saudara untuk dengan tujuan supaya saudara melakukannya. Semua firman yang Tuhan berikan dalam hidup saudara tujuannya adalah supaya saudara melakukannya atau mengalaminya. Nah, jangan berpikir firman itu ada di langit sehingga harus ada orang lain yang bisa naik ke langit, bisa mengambilkannya buat saudara lalu memperdengarkannya buat saudara. Maksudnya apa? Jangan bergantung kepada hamba-hamba Tuhan untuk memperdengarkan firman Tuhan bagimu. Nanti hamba Tuhan yang naik ke langit mengambilkan firman buat saudara lalu memperdengarkannya. Seperti itulah cara Israel bekerja pada waktu itu. Musa yang mengambil firman dan memperdengarkannya kepada mereka.
Musa yang menyeberang lautan, mengambil firman dan memperdengarkannya kepada mereka. Tetapi di dalam Ulangan, kitab terakhir dari kitab Taurat, Musa berkata, firman itu tidak jauh, tapi firman itu diletakkan Tuhan di dalam mulutmu, di dalam hatimu, supaya bisa dilakukan. Ayat 15, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Perhatikan baik-baik. Tuhan berkata, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Jadi kalau saudara hidup seharusnya saudara beruntung. Kematian dan kecelakaan. Tuhan memperhadapkan kehidupan dan kematian kepada saudara, keberuntungan dan kecelakaan, kesuksesan dan kegagalan, seperti itu. Lalu bagaimana caranya saudara bisa memilih kehidupan atau kematian? Dari mana saudara tahu saudara telah memilih kehidupan atau kematian? Dari cara saudara menggunakan lidah saudara. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi ketika saudara menerima firman, maka firman yang Tuhan letakkan dalam hati saudara, lalu Tuhan letakkan juga di mulut saudara. Mengapa di mulut? Supaya saudara memperkatakannya. Begitu ya saudara? Supaya saudara memperkatakannya. Kalau saudara memperkatakan firman, atau istilah di Amsal tadi, menggemakan firman, artinya saudara sedang menggemakan kehidupan. Kalau saudara menggemakan kehidupan, artinya saudara akan menerima kehidupan, akan mengalami kehidupan. Amin saudara. Kalau saudara menggemakan yang bukan firman, artinya saudara menggemakan yang salah, yaitu kematian, maka saudara akan menerima kematian, mengalami kematian. Jadi saudara-saudara, ada dua kesalahan yang harus dihindari. Prinsipnya adalah setiap kali Tuhan berikan firman, Tuhan berikan firman dengan tujuan untuk dilakukan. Tapi sebelum saudara bisa melakukannya, saudara harus memperkatakannya. Ya. Nah, dari sisi ini ada dua kesalahan besar yang sering kali dilakukan oleh orang percaya, tapi ini adalah dua kesalahan yang harusnya kita hindari. Kesalahan yang pertama, saudara catat baik-baik. Saya harap semua sudah siapkan Alkitab dan catatannya dari sebelum ibadah. Dua kesalahan besar yang harus saudara hindari berhubungan dengan deklarasi firman. Yang pertama adalah tidak memperkatakan firman. Firman harus diperkatakan, prinsipnya seperti itu. Kalau saudara tidak memperkatakan firman yang saudara terima, itu adalah kesalahan besar yang harus saudara hindari. Jelas? Kesalahan kedua yang harus saudara hindari adalah saudara memperkatakan yang salah atau yang bukan firman. Karena firman itu adalah kebenaran. Yang bukan firman artinya kesalahan. Karena hanya firman kebenaran, yang bukan firman atau di luar firman artinya kesalahan. Ya. Firman itu adalah kehidupan. Yang bukan firman artinya kematian. Jadi kalau saudara memperkatakan yang bukan firman, saudara sedang memperkatakan sesuatu yang salah. Paham sampai di sini saudara? Kalau saudara tidak memperkatakan firman, atau kalau saudara memperkatakan yang bukan firman, maka saudara sedang memperkatakan kematian. Dan itu sebabnya hidupmu yang engkau alami semuanya jadi serba salah. Dan semuanya jadi mati. Mengapa? Karena engkau memperkatakan yang bukan firman. Oke, saya ulangi. Saya harap saudara paham apa yang saya sampaikan. Dua kesalahan besar yang harus kita hindari. Yang pertama, tidak memperkatakan firman. Kenapa? Karena firman diberikan untuk diperkatakan dan untuk dilakukan. Sampai di sini paham? Oke.
Kesalahan kedua yang harus kita hindari adalah memperkatakan yang salah. Maksudnya apa memperkatakan yang salah? Yang bukan firman. Karena firman adalah kebenaran, maka yang bukan firman adalah kesalahan. Kalau saudara memperkatakan yang bukan firman, artinya saudara sedang memperkatakan sebuah kesalahan. Itulah yang menyebabkan engkau menggemakan kesalahan dan engkau memakan buah dari hasil kesalahan. Firman adalah kehidupan, yang bukan firman adalah kematian. Kalau engkau memperkatakan firman, engkau memperkatakan kehidupan. Kalau engkau memperkatakan yang bukan firman, engkau sedang memperkatakan kematian. Dan itulah yang menyebabkan engkau mengalami kematian. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau engkau menggemakan kehidupan, maka engkau memakan buah kehidupan. Kalau engkau menggemakan kematian, maka engkau memakan buah kematian. Di situ prinsipnya. Saya harap saudara paham apa yang saya sampaikan barusan. Jadi ada dua kesalahan yang harus kita hindari, tidak memperkatakan firman. Kenapa sebuah kesalahan? Kenapa tidak memperkatakan firman adalah kesalahan? Karena firman diberikan di mulut kita untuk diperkatakan. Jelas ya? Kesalahan kedua, memperkatakan yang bukan firman. Artinya saudara sedang memperkatakan sesuatu yang salah, saudara sedang memperkatakan kematian. Nah, apa yang kau perkatakan, itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau perkatakan kesalahan, sesuatu yang salah akan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau memperkatakan yang benar, sesuatu yang benar akan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau memperkatakan kematian, engkau akan mengalami kematian. Kalau engkau memperkatakan kehidupan, maka engkau akan mengalami kehidupan. Nah, saya mau memberi contoh dari firman Tuhan, dari Alkitab, betapa pentingnya arti sebuah deklarasi firman. Ada sebuah kesalahan fatal di dalam kisah Alkitab, di mana seorang menerima firman, tapi tidak mendeklarasikannya. Ini mengakibatkan kekacauan dalam dunia roh. Saya ulangi sekali lagi. Kalau saudara menerima firman, tapi saudara tidak memperkatakannya, ini menyebabkan kekacauan dalam dunia roh. Membuat rencana Allah tidak bisa dieksekusi secara sempurna, baik dalam hidup saudara maupun dalam hidup orang lainnya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau saudara tidak memperkatakan firman, akan menyebabkan terjadinya kekacauan dalam dunia roh, menyebabkan semua rencana Tuhan yang ada di balik firman tersebut tidak bisa dieksekusi secara sempurna, baik dalam hidup saudara maupun dalam kehidupan kebanyakan orang di sekitar saudara. Nah, saya mau memberikan contoh ini kepada saudara, betapa sehingga kita boleh menyadari betapa pentingnya arti sebuah deklarasi firman dalam hidup kita. Ini kisah yang cukup panjang, saya akan menceritakannya karena agak babaliut begitu saudara. Mungkin saya akan mulai dari Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai 6 untuk meletakkan fondasi dari kisah ini. Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau saudara sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Ayat 1 mulai, maka bahwa sesungguhnya hari itu datang, ini Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai 6. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ini adalah nubuatan Nabi mengenai datangnya hari Tuhan, hari pembebasan bagi orang benar dan hari penghukuman bagi orang fasik. Dan ini juga nubuatan untuk kita semua saudara. Haleluya. Saya ulangi baca sekali lagi dari ayat 1. Saudara menerima ini sebagai sebuah nubuatan buat saudara. Amin. Ayat 1.
bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ini adalah hukuman bagi orang fasik. Ayat 2 adalah kebangkitan orang benar. Tetapi kamu yang takut akan namaku, apakah saudara takut akan nama Tuhan? Kalau saudara takut akan nama Tuhan, ini nubuatan bagi saudara. Kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapnya kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Katakan amin. Lanjut ayat 3, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Jadi ada hari Tuhan disiapkan bagi orang benar, dan efeknya hukuman bagi orang fasik. Ayat 4, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ayat 5, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi Nabi menubuatkan bahwa sebelum datangnya hari Tuhan itu akan diutus Nabi Elia. Jadi Nabi Elia adalah pendahuluan dari kedatangan hari Tuhan. Dan ini dipercayai sebagai nubuatan untuk datangnya seorang Mesias juga, seorang Yesus Kristus. Ini adalah nubuatan untuk Yesus Kristus, untuk datangnya hari Tuhan, yaitu hari di mana Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Itu adalah Yesus Kristus, Mesias. Kalau Yesus Kristus tidak datang, kalau Mesias tidak datang, Tuhan akan memukul bumi sehingga musnah. Jadi ini adalah nubuatan mengenai kedatangan seorang Mesias yang akan membebaskan orang-orang Israel atau orang-orang yang takut akan nama Tuhan dan menghukum orang-orang fasik. Tapi sebelum kedatangan hari Tuhan, sebelum kedatangan Mesias itu harus didahului oleh kedatangan Elia. Garis bawah ini, datangnya hari Tuhan ditandai dengan kedatangan Nabi Elia. Jadi jika ada orang yang berkata, akulah Tuhan, akulah Mesias, tanpa Elia datang mendahulinya, itu tidak bisa diterima oleh orang Yahudi. Itu tidak bisa diterima oleh orang Israel. Dengan kata lain, bagi mereka, no Elia, no Yesus. No Elia, no Mesias. Jadi orang-orang Yahudi, mereka menantikan Mesias. Tapi ketika mereka menantikan Mesias, mereka tahu dengan pasti Mesias akan datang didahului oleh Nabi Elia. Jadi sebelum Mesias datang, Nabi Elia harus terlebih dahulu datang. Makanya setiap ada sesuatu titik pengharapan, mereka selalu mencari tahu apakah ini Elia. Makanya waktu di perjanjian baru sebelum datangnya Yesus, ketika Yohanes Pembaptis datang, saudara-saudara, dan pelayanannya cukup memukau orang Israel pada waktu itu, satu hal yang mereka pertanyakan adalah, siapakah engkau? Apakah engkau ini Elia? Coba kita baca Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 25. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 25. Saudara harus mengikuti saya dengan serius, dengan konsentrasi ya, supaya saudara paham apa yang saya sampaikan. Jadi dasarnya tadi, no Elia, no Mesias. Kalau ada orang mengaku Mesias tanpa didahului kedatangan Elia,
itu tidak bisa diterima oleh orang Yahudi. Waktu Yohanes Pembaptis datang, mereka bertanya, ayat 19 sampai ayat 25. Semua sudah di situ? Pasal 1. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Jadi orang Yahudi mengutus beberapa orang datang kepada Yohanes dan bertanya, "Siapakah engkau?" Maksudnya, engkau ini Elia atau bukan? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Itu benar, karena memang dia bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya. Nah, Yohanes Pembaptis tahu bahwa orang Yahudi ini menunggu Mesias. Makanya dia langsung berkata, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, ayat 21, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Nah, disebut Elia. "Apakah engkau ini Elia? Kalau engkau bukan Mesias, apakah engkau Elia?" Karena mereka tahu kalau Elia tidak datang, Mesias tidak akan datang. Dan ia menjawab, "Bukan." Jadi Yohanes ditanya, "Apakah kamu ini Elia?" Dia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ditanya lagi seperti itu. Dan Yohanes menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Karena mereka sebetulnya sudah mencurigai bahwa Yohanes ini adalah Elia yang diutus Tuhan itu sebelum kedatangan Mesias, saudara. Jadi mereka penasaran. Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Jadi Yohanes berkata, dia bukan Mesias, dia juga bukan Elia, dia juga bukan Nabi yang akan datang. Karena Yohanes berkata bahwa dia bukan Elia, maka harapan orang-orang Israel itu menjadi pupus akan datangnya Mesias. Karena mereka dalam pemahaman mereka adalah kalau ini Elia, maka setelah ini Mesias akan datang. Itulah yang menyebabkan ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sedangkan dia mengaku bahwa dia bukan Elia, tapi dia menunjuk Yesus adalah Mesias, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, maka yang mengikuti Yesus cuma 2 orang. Tidak banyak. Yohanes 1 ayat 35 sampai 37. Ayat 35 sampai 37, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Jadi hanya 2 orang yang mengikut Yesus ketika Yohanes menunjuk bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, atau Mesias yang akan menembus mereka. 2 orang itu adalah Andreas dan kemungkinan satu lagi adalah Yohanes. Jadi mengenai siapakah Yohanes? Apakah Yohanes ini Nabi Elia seperti yang dinubuatkan? Ini penting bagi orang Israel, saudara. Karena ini menjadi penunjuk bahwa Mesias akan datang. Dan ini juga yang menjadi concern daripada para murid. Kalau saudara baca dalam Markus pasal 9 ayat 9 sampai ayat 13, seperti saya katakan tadi, hari ini kita akan banyak baca Alkitab. Markus pasal 9 ayat 9 sampai ayat 13, tapi saya harap saudara konsentrasi untuk mengikuti saya. Markus 9 ayat 9 sampai 13,
Pada waktu mereka turun dari gunung itu, ini di gunung kemuliaan ya saudara, di mana Yesus dimuliakan. Waktu mereka turun, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Ayat 11, lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Yesus bicara tentang Mesias, bangkit dari antara orang mati. Dan murid mempersoalkan, mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jadi ini menjadi isu yang sangat penting bagi orang Israel tentang kedatangan Elia, saudara, sebelum kedatangan Yesus. Karena Yohanes mengaku dia bukan Elia, semua orang menganggap Elia belum datang. Murid-murid juga menganggap Elia belum datang. Nah, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, di situ ada Musa, di situ ada Elia. Murid-murid teringat akan hal itu, makanya mereka bertanya, kenapa para ahli Taurat berkata sebelum datang Mesias, Elia harus datang terlebih dahulu? Dan ini jawab Yesus ayat 12. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Jadi Yesus berkata itu benar. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Ayat 13. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Perhatikan, Yesus berkata, memang Elia sudah datang. Nah, kalau Elia sudah datang, mana orangnya? Yang mana Elia yang datang itu, saudara? Dalam Markus pasal 11 ayat Matius pasal 11 ayat 11 sampai ayat 14 secara jelas Yesus memberitahukan, menunjuk siapakah Elia yang dia maksud yang sudah datang itu. Matius pasal 11 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Semua sudah di situ? Ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ayat 14, perhatikan. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi Yesus menunjuk bahwa Yohanes adalah Elia yang akan datang itu. Nah, sekarang perhatikan. Yesus mengatakan bahwa Yohanes adalah Elia yang akan datang sebelum Mesias datang. Tapi ketika orang bertanya kepada Yohanes, apakah dia Elia? Yohanes menjawab, bukan. Jadi perhatikan di sini, Yesus berkata bahwa Yohanes adalah Elia. Tapi Yohanes berkata bahwa dia bukan Elia. Pertanyaan saya, yang mana yang benar? Kan pasti ada salah satu benar atau salah satu salah, saudara. Yang mana yang benar? Pasti saudara jawabnya Yesus. Karena nggak mungkin Yesus salah, begitu kan saudara? Lalu kalau memang Yesus benar bahwa Yohanes adalah Elia, tapi kenapa Yohanes berkata dia bukan Elia? Apakah dia tidak mengenali bahwa dia adalah Elia yang diutus oleh Allah untuk menunjuk kepada Yesus? Tapi Yesus mengenali dia.
Oke, kita asumsikan bahwa Yesus benar, bahwa Yohanes adalah Elia yang diutus Allah sebelum Yesus datang. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Yohanes bilang dia bukan? Katakanlah Yesus benar bahwa dia adalah Elia, tapi kenapa Yohanes bilang dia bukan Elia? Lalu siapa yang salah? Nah, kalau kita urutkan sampai ke akarnya, yang salah itu sebetulnya adalah bapaknya saudara, yaitu Sakaria. Karena Sakaria lah yang pertama kali menerima firman tentang kelahiran Yohanes. Ayo kita lihat ayatnya dalam Lukas pasal 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Saya harap saudara masih bersama saya mengikuti traveling tentang Yohanes Pembaptis dan Elia ini. Lukas pasal 1 ayat 11 sampai ayat 20. Inilah pertama kali firman tentang Yohanes Pembaptis dilepaskan oleh malaikat Gabriel kepada Sakaria. Ayat 11 Lukas pasal 1. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan mencari takut, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Diberitahu namanya Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ini terjadi saudara. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Nah, ini pekerjaan Elia. Di Gunung Karmel saudara ingat, membuat Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Jadi ternyata firman yang pertama kali dilepaskan untuk Yohanes adalah dia memang adalah Elia yang akan datang. Dia akan berjalan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang yang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Jadi ternyata saudara, pada waktu Sakaria ayahnya Yohanes menerima firman tentang Yohanes, malaikat Gabriel memberitahu kepada Sakaria bahwa Yohanes adalah Elia yang akan datang. Dia akan berjalan dan melayani dalam roh dan kuasa Elia. Perhatikan, dalam roh dan kuasa Elia. Kalau saudara ingat, tadi waktu Yohanes ditanya, "Siapakah engkau?" Yohanes menjawab, "Akulah suara yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan baginya, persiapkanlah jalan baginya." Begitu ya saudara. Nah, itu adalah kutipan dari ayat firman Tuhan dalam Yesaya. Tapi kalau saudara perhatikan, pesan Tuhan yang spesifik untuk Yohanes tidak ada kutipan dari Yesaya tersebut. Malaikat memberikan firman kepada Sakaria tentang Yohanes. Malaikat tidak berkata bahwa Yohanes adalah suara yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Apakah ayat itu benar?
Apakah ayat itu menunjuk kepada Yohanes? Bisa jadi begitu dan bisa jadi benar, tetapi permasalahannya adalah itu bukan firman spesifik yang Yohanes terima. Itu bukan firman spesifik tentang Yohanes. Firman yang spesifik tentang Yohanes adalah Nabi Elia yang akan datang tersebut, yang akan mendahului, yang akan menjadi pendahulu bagi jalan Tuhan. Yohanes akan bekerja, akan melayani dalam roh dan kuasa Elia. Yohanes adalah Elia yang akan datang tersebut. Kalau mau dibilang dia suara yang berseru di padang gurun, oke, itu juga benar. Tapi permasalahannya itu bukan firman spesifik yang ditujukan untuk Yohanes.